Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Ratnawati MPD selaku Kepala SMP Negeri 48 Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 48 Surabaya. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada diri kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti diseminasi yang akan nanti disampaikan oleh Bu Dini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini nanti susunannya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua arahan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga doa. Untuk menghemat waktu, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah ini semua kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengadakan acara diseminasi dari Bu Dini Anasti CGB Angkatan 7. Diseminasi ini termasuk salah satu rangkaian kegiatan dalam guru penggerak. Saya hanya bisa berharap dengan kegiatan yang cukup banyak, bukan hari ini saja, bisa membuat Bu Dini Anasti melangkah lebih lanjut ke depan dan pada akhirnya panjenengan memang bisa sebagai contoh guru penggerak di SMP Negeri 48. Apapun yang Bu Dini Anasti lakukan hanya satu tujuannya, bagaimana menciptakan sekolah SMP Negeri 48 menjadi lebih baik, menjadi lebih berinovasi dari apa yang Bu Dini munculkan, sehingga membuat teman-teman guru yang lainnya terinspirasi, termotivasi, sehingga jejaknya Bu Dini menjadi guru penggerak akan dilanjutkan oleh teman-teman guru yang lainnya. Semoga diseminasi hari ini berjalan dengan baik dan diberikan kelancaran sampai pada akhir finish kegiatan calon guru penggerak berjalan dengan hasil yang memuaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bu Dini tetap semangat, tetap berupaya dengan inovasi-inovasi yang Bu Dini miliki, dan inovasi semuanya bertujuan untuk kemajuan sekolah SMP Negeri 48. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas arahan dan semangatnya. Acara berikutnya yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Pak Nisar. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita berdoa bersama untuk agama selain Islam, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita aminkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yufi ma'ajizah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inni na'udzubika minal hamil hazan wa na'udzubika minal ajzil kasal wa na'udzubika minal jubnil bukhl wa na'udzu ghalabati dana wa qahr rijal. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla ya rab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istajib du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pembukaan acara diseminasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Bu Anaisa. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bu Ibu Sri Tratnawati MPD selaku Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru SMP Negeri 48 yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini akan terlaksana diseminasi budaya positif oleh Bu Dini dengan tema Mensana in Corpore Sano. Nah, apakah itu? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih jelasnya oleh Bu Dini. Nah, sebelum dimulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kok sepertinya tegang semuanya ya. Nah, oleh karena itu yang sudah kita tunggu-tunggu, monggo Bu Dini, diseminasi budaya positif kita mulai. Oke, terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 48 Surabaya, Ibu Sri Ratnawati, yang tadi telah membuka acara kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 48 Surabaya, sekaligus rekan sejawat saya. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya karena pada hari ini Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk saya bisa membagikan ilmu yang kebetulan saya dapatkan dari PGP atau Program Guru Penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu, sebetulnya saya tuh drawedek pol. Sumpah Bapak Ibu, saya tidak pernah megang mic sebesar ini Bapak Ibu. Jadi ya jangan membuat tegang saya Bapak Ibu, karena saya semalam sudah tidak menegangkan. Jadi hari ini biar tidak tegang. Yang tegang-tegang itu kan tidak enak Bapak Ibu, jadi boleh rileks dulu, duduknya yang enak diatur, biar tidak tegang. Sudah siap semua Bapak Ibu? Yang masih mengunyah
mengunyahnya di post dulu Bapak Ibu, kita konsentrasi. Oke, boleh next. Tapi di post dulu videonya. Oke. Bapak Ibu, ini tampilan tercantik saya sepanjang sejarah Bapak Ibu. Jadi kalau kami di CGP calon guru pusing ya Bapak Ibu, sekaligus juga disuruh menggerak-gerakkan. Jadi di CGP itu kami punya 3 lapis pengajar. Jadi ada yang angkatan darat dan angkatan udara. Angkatan darat itu pendamping praktek. Jadi pendamping praktek saya Ibu Diana, beliau dari Sekesal, Surabaya. Kebetulan tetangganya Bu Esti. Jadi beliau nanti yang akan membersamai saya saat lokakarya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget tiba-tiba disodori angket ini siapa, yaitu pendamping praktek saya. Selalu membersamai saya dalam lokakarya dan pendampingan individu di sekolah. Kalau saya belajar eksplorasi konsep itu secara daring Google Meet, saya dibersamai oleh fasilitator saya Bapak Krisdianto, beliaunya dari Malang. Lalu yang terakhir nanti kita akan belajar dengan instruktur seluruh Indonesia, dan tentunya ya itu adalah saya Pak Ibu CGP Angkatan 7 yang paling bagus dari sekian banyak foto saya pampang mulai dari lokakarya 0 sampai lokakarya hari ini, dan budaya positif diseminasi saya pampang, pokoknya enggak pernah saya ganti-ganti Bapak Ibu. Oke, next. Di post dulu mungkin videonya Bu Anissa. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini moderator saya grogi juga, karena saya sering nular-nular groginya Bapak Ibu. Sumpah saya ini masih ndredeg loh Bapak Ibu nih di sini ini. Iya. Oh jangan dilihat CGP Angkatan 7-nya. Ya oke, sudah next. Di pause dulu videonya. Oke, Bapak Ibu sudah, biar enggak tegang Bapak Ibu, ini saya juga tegang dari tadi itu gini-gini terus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa duduk dulu, duduk yang enak, ambil posisi yang enak. Semalam sudah membuat posisi yang paling enak. Ini adalah posisi yang enak versi saya. Ya sudah Bapak Ibu, iya. Saya lupa Bapak Ibu sudah bagaimana. Oke, sudah duduknya Bu Ai, sudah tuh posisi paling enak. Oke, posisi paling PW ya. Oke, Bapak Ibu nanti kalau ada perintah Bapak Ibu disuruh untuk memejamkan mata, ya dipejamkan matanya. Ya kan, saya ini kan belajar Bapak Ibu, belajar untuk memejamkan mata maksudnya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memejamkan mata Bapak Ibu bisa mengatur nafas dulu. Semalam sudah nafasnya ngos-ngosan, ya hari ini. Oke, nafas dari hidung yang panjang Bapak Ibu sudah, keluarkan dengan mulut. Ini Bu Kusnul nafas kok sambil gini-gini toh. Bagaimana toh mami saya ini tuh. Nafas dulu dari hidung, pupilnya jangan dikeluarkan ya Bapak Ibu, keluarkan dengan mulut. Oke Bapak Ibu bisa memejamkan matanya, ndak boleh ngelirik kiri kanan karena nanti saya ada sesuatu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, hari ini saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu, karena Bapak Ibu, teman-teman saya, rekan sejawat telah menyematkan hatinya untuk kegiatan saya hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu pikirannya bisa menerima dan bisa berbagi dengan saya. Bapak Ibu bisa rilekskan dahulu, yang malam tadi sudah rileks, Bapak Ibu bisa kenang kembali hal-hal yang positif dan tinggalkan hal-hal yang negatif. Bapak Ibu jika punya utang, jangan difikirkan karena utang sejatinya untuk dibayar Bapak Ibu. Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Kita hari ini sama-sama belajar Bapak Ibu. Setelah itu hadirkan rasa ingin tahu. Bapak Ibu boleh nanti berbagi semuanya dengan saya dan tetap berkonsentrasi, jangan sampai tidur. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Kalau semalam belum pernah mendengarkan hal-hal yang menyenangkan, hari ini kita akan mendengarkan hal-hal yang menyenangkan.
wajib untuk merasakan rasa syukur yang mendalam karena hari ini Allah Tuhan yang Maha Esa kita telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, umur yang berkah sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semua dan hadirkan rasa welas asih untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu bisa bernafas melalui hidung yang sangat panjang, rilekskan dan hembuskan lewat mulut. Oke, sekali lagi Bapak Ibu bisa untuk mengatur nafas dulu sebelum kita mengambil nafas dari hidung. Silakan Bapak Ibu hembuskan lewat mulut, dan untuk hitungan ketiga Bapak Ibu boleh membuka mata secara pelan-pelan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah ilmu saya dari instruktur saya. Itu adalah ilmu dari instruktur saya. Setiap kita itu akan bereksplorasi konsep dengan cara jimit. Bapak Ibu instruktur itu pasti akan memberikan pemenuhan konsentrasi dulu. Bapak Ibu sudah konsentrasi? Sudah. Oke, kalau sudah next Bu Nisa. Oke. Nah, ini adalah konsentrasi bagi Bapak Ibu guru. Nah, kenapa saya mengambil di seminar budaya positif itu adalah mensana in corpore sano. Saya terkesan dengan kelompok P5 saya. Kelompok P5 saya itu adalah kelompok P5 huru hara. Jadi mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, kata Pak Uda. Itu kemarin saya sudah tanya dalam mimpi Pak Uda, saya hadir ke dalam mimpinya Pak Uda. Katanya kalau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah konsentrasi pasti Bapak Ibu bisa menjawab. Oke, clue pertama. Bapak Ibu, clue-nya adalah telepon berdering, karena tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan telepon bunyi telepon berdering, betul? Betul, alhamdulillah masih konsentrasi. Oke, clue pertamanya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Telepon berdering membawa saya dari lantai 1 turun 2 lantai. Oke, telepon berdering membawa saya dari lantai 1 turun 2 lantai. Sekarang saya berada di lantai berapa Bapak Ibu? Telepon berdering membawa saya dari lantai 1 turun 2 lantai. Oke. Satu Oke, orang Budian, yang oke, menjawab, Budian. angkat tangan. Lantai Lantai UG. UG, Oke, Budini. tepuk tangan untuk Budian. Lantai UG itu lantainya Budian, tapi ini bukan lantai saya. Saya tidak berada di lantai UG Bapak Ibu. Oke, lantai berapa saya kira-kira? Lantai 1. Bu Febe di lantai 1. Saya sudah pindah Bu Febe. Saya ada di lantai 1, saya turun 2 lantai. Saya ada di lantai 7. Saya ada di lantai 7. Oke, yang kedua. Telepon berdering membawa saya dari lantai 9, naik 1 lantai lalu ke kiri 1 kali. Dari lantai 9 saya harus naik 1 lantai lalu ke kiri, belok ke kiri 1 kali. Sekarang saya ada di lantai berapa Bapak Ibu? Saya ada di lantai 10. Telepon berdering, konsentrasi Bapak Ibu. Tadi konsentrasinya memikirkannya yang semalam yang enak-enak, sekarang pusing semua. Oke, lantai berapa Bapak Ibu? Mungkin yang jawab nanti bisa tanda tangan. Oke, Bu Titin. Angkat tangan dulu. Lantai Bu. berapa? Bu Titin. Iya, Bu Titin. Lantai berapa, Bu? Lantai 7. Lantai 7. Tepuk tangan untuk Bu Titin. Ternyata konsentrasinya belum terbangun semua ya. Dari lantai 9 naik 1 lantai, saya harus belok ke kiri, itu saya berada di lantai 5. Bapak Ibu pasti bingung. Bingung semua ya kan? Sama dengan saya dulu pertama kali ikut CGP juga bingung Bapak Ibu. Jadi konsepnya telepon berdering. Bapak Ibu pikiran pertamanya telepon berdering apa? Apa? Bukan keringnya, tapi nomor tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau saya ada di lantai 1, pojok kiri atas, turun 2 kali ya, saya ada di lantai 7 toh Bapak Ibu. Nggak mesti loh Bapak Ibu, naik itu kadang juga turun juga. Jenengan kalau naik terus ndak turun kan yo ndak enak tuh Bapak Ibu ya. Naik turun kan gitu.
Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, next Bu Anissa. Sudah saya tidak berani meneruskan, Pak Huda sudah senyum-senyum ke saya. Yang kedua Bu Pikirannya Dini, sudah yang kedua tadi lantai berapa? lantai 5. Sudah Lantai dijelaskan 5 ya kenapa 9 ya? kan di sini. Naik satu kali atasnya angka 9 itu berapa, angka berapa Bapak Ibu? Angka 6. Ke kiri, Ke kiri. Bapak Ibu. Kiri. Lah iya angka 5. Ya, 5. Telat tapi Bu terduga. Ais telat. Oke. Oke, Sudah, next. sudah konsentrasi sepertinya ya. Sudah Oke, next. konsentrasi. Ya, next. Next Bu Anissa. Oke. Latar belakang saya mengadakan diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah memang untuk pemenuhan tugas saya sebagai CGP, calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Ibu. Jadi setiap saya melakukan pembelajaran satu modul itu ada yang namanya aksi nyata. Di modul 1.4 budaya positif, aksi nyata saya memang harus melakukan diseminasi kepada minimal 10 rekan sejawat saya. Lalu yang kedua adanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kalau dulu kita hanya mengenalnya 3 trilogi pendidikan. Apa itu Bapak Ibu? Engarso Sung Tulodo. Oke, Tutwuri Handayani. Sekarang di dalam CGP itu sudah dihadirkan guru itu sebagai among atau sebagai pamong. Jadi kita itu hanya ngemong anak saja. Yang kedua, guru harus menghamba pada anak. Wah, membuat badan saya ini sehat tapi jiwa saya semaput. Bapak Ibu, gimana saya harus menghamba pada anak, ya toh. Terus yang ketiga memang adanya paradigma merdeka belajar. Oke, next Bu Anissa. Tujuan diseminasi, 1, kita nanti akan belajar bersama bagaimana konsep budaya positif yang sebenarnya. Yang kedua, guru mampu melakukan refleksi pada posisi kontrol. Jadi nanti kita akan belajar Bapak Ibu, sebenarnya kita itu sekarang posisi kontrolnya itu di mana? Kontrol ya Bapak Ibu. Yang ketiga, guru dan orang tua ini harusnya itu sudah punya bonding alias ikatan dengan kita. Bu Vivi kok senyum-senyum saja lihat saya ini. Saya ini deg-degan loh Bu Vivi kalau saya guyu-guyu gini. Nah, bagaimana sih budaya positif ini nanti? Semoga saja bisa diterapkan di tahun ajaran baru. Lalu yang keempat, diharapkan mampu menyehatkan jiwa dan raganya antara kita orang dewasa dengan anak-anak, guru, orang tua dan anak-anak. Oke, next Bu Anissa. Nah, budaya positif ini nanti Bapak Ibu itu akan kita pelajari ke dalam 2 metode, yaitu dalam 2 tahap. Yang pertama penguatan konsep budaya positif, yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman saya dalam melaksanakan budaya positif yang sudah saya berikan kepada anak-anak. Oke, next. Oke, kita mulai dari pertama Bapak Ibu. Jadi pertama kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar dulu. Bapak Ibu, kalau kita flashback ke belakang, kita belajar itu kan dulu itu kan murid itu harus menuruti apa kata guru. Jadi guru itu cenderung digugu lan ditiru. Kalau sekarang guru itu tidak boleh Bapak Ibu untuk memaksakan kehendaknya kepada anak tersebut. Sehingga kalau dulu itu guru sentris, sekarang itu murid sentris. Ini teorinya yang mengeluarkan adalah teori Dr. William Rees. Itu mengemukakan pertama itu adalah kontrol teori. Jadi kontrol teori akhirnya dirubah karena prinsip kontrol itu ternyata banyak miskomunikasi di lapangan. Akhirnya berganti menjadi choice teori. Jadi teori pilihan. Sebenarnya kita itu memainkan ilusi anak Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu mau membuka ilusinya untuk saya belajar ke sekolah hari ini saya ketemu dengan Bu Vina misalnya untuk mata pelajaran IPA. Saya harus memampukan diri saya menerima semua apa yang dikemukakan, disampaikan oleh Bu Vina. Karena biasanya belakangnya gitu Bu, karena Bu Vina cantik. Saya sama-sama ngajar bahasa daerah dengan Pak Topan. Begitu ada anak ditanya, anak perempuan, kamu ngefansnya sama siapa? Pasti jawabannya Pak Topan. Ada anak perempuan, berarti saya kan punya
kemungkinan kalau ada anak laki-laki saya tanya, kamu bahasa Jawa ngefansnya sama siapa? Pak Topan, Masya Allah, lah kok aku gak difani bawel sih kan yo. Nah itu karena kontrol ilusi itu masih anak-anak itu masih didominasi oleh faktor ekstrinsik. Jadi ilusi anak yang pertama itu adalah guru mengontrol murid. Sebenarnya kita itu sudah tidak boleh Bapak Ibu untuk mengontrol murid. Ayo diam semuanya. Oh kaget, kaget Bu Ana, kaget sudah. Nah itu kita sudah tidak boleh lagi Bapak Ibu. Iya, saya kemarin dapat surat cinta dari Pak Topan. Selamat datang di kelas 9A, selamat mengajar. Oh saya abadikan, saya screenshot, saya jadikan status. Untung Pak Topan gak moco. Wih saweneng aku, saweneng jan. Kan baru satu orang yang bilang gitu ke saya, yang lainnya enggak pernah, wali kelas yang lainnya. Selamat datang, karena apa? Saya pernah marah-marah di kelas 9. Nah ternyata posisi kontrol saya salah Bapak Ibu. Nah itu karena ilusi saya kepada anak-anak itu kurang berhasil. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat menurut kita, padahal anak belum tentu mau menerima apa yang kita inginkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu itu ikut lomba, terus melu lomba kalah, wis gak usah melu lomba. Itu menurut kita itu memacu anak untuk lebih bagus lagi, tapi ternyata salah. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya kita ini adalah orang dewasa Bapak Ibu. Oke, next Bu Anissa. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, selama ini yang Bapak Ibu lakukan itu disiplin positif? Yang menurut Bapak Ibu lakukan, disiplin positif? Disiplin. Jadi kita itu cenderung disiplin Bapak Ibu kepada anak-anak. Karena apa? Disiplin itu memaksa seseorang untuk mendapatkan kepatuhan sesuai yang kita harapkan. Padahal anak belum tentu membuka ilusinya untuk mau menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, kita harus bergeser Bapak Ibu. Kita harus bergeser, berubah menjadi ke disiplin positif. Jadi Bapak Ibu boleh mengarahkan anak, tapi yaitu perilaku disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasinya dia harus dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau datang, kita besok belajar di sekolah mulai 6:30, anak 6:30 baru datang, Bapak Ibu disiplinkan, ditata di depan dengan rapi, lalu anak-anak apa? Ya itu karena mereka terpaksa, karena mengharuskan kita membuka ilusi mereka. Oke. Nah, dari disiplin positif ini sebenarnya kita sekarang sedang mengacu ke nilai-nilai kebajikan universal yang kita ambil kebetulan di nilai-nilai untuk P5, profil pelajar Pancasila. Oke, next Bu Anissa. Di sini, nah ini tadi Bapak Ibu yang saya maksudkan intrinsik ekstrinsik itu apa sih? Itu berhubungan dengan motivasi perilaku. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang teorinya Dr. William, sekarang kita belajar bergeser ke teorinya Dian Goshen. Jadi beliau itu mempunyai teori motivasi yang ada 3 jenis untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu pokoknya menuruti segala perintahnya guru, segala perintahnya orang dewasa itu karena dia tidak nyaman. Ya, untuk menghindari kenyamanan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, aku suka sama Bu Ana karena setiap pelajaran matematika bisa jawab dikasih pulpen misalkan. Itu karena dia berusaha untuk bagaimana caranya dia itu mendapat penghargaan tersebut. Yang ketiga, kalau untuk 1, 2 itu kira-kira motivasinya dari ekstrinsik apa intrinsik Bapak Ibu? Ekstrinsik, dari luar, masih ada pengaruh orang luar. Nah kalau yang terakhir, ini yang akan kita kita capai Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka pahami. Nah itu adalah motivasi dari dirinya sendiri. Oke, next Bu Anissa. Nah ini Bapak Ibu, saya punya pertanyaan. Nah pertanyaannya itu seperti ini. Sebagai seorang guru, kita semua,
saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Mungkin ada yang mau menjawab untuk mengawali, Bu Anissa? Ya, mungkin ada yang mau membantu. menjawab, angkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Siapa tahu dengan menjawab ini nanti Iya. ada door prize spesial dari Iya. pemateri kita, Bu Dini. Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, Budian. 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 Oke, Oke, siap. Budian. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Budian. Oke, gimana Budian? Disiplin positif dari seorang PNS. Oke, berarti Budian hadir mengajar di kelas itu karena memang tuntutan disiplin positif dari seorang PNS. Iya. Oke, boleh tepuk tangan. Terima kasih. Oke, terus mungkin Terima ada kasih, jawaban Budian. lain, jawaban lain. Bu Yang Nisa? lainnya mungkin ada yang mau menjawab dengan jawaban yang berbeda Oke. ataukah sama? Sama sepertinya ya, Bu, Kalau ya. saya Disiplin, kewajiban. Kalau saya dulu bukan kewajiban, Bu Anissa. Kalau saya dulu jawab waktu di LMS-nya, lembar kerjanya itu, kenapa sih saya hadir mengajar di kelas tepat waktu? Karena ada aturannya. Nah, nanti kalau saya enggak datang 6:30, nanti saya dilaporkan yang kedua. Jadi saya ya takut sebenarnya, gitu loh. Jadi yang pertama karena ada aturan, yang kedua nanti saya dilaporkan sama Bu Rizul biasanya. Jadi Gitu takut Bu Rizul. ya, Bu, ya? Ya, Bu Rizul itu biasanya gini-gini nanti. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan? Sebagai guru berprestasi, datang pagi, jenengan itu takut karena nanti dikasih SP dari Bu Ratna, atau Anda kepengen nanti inilah guru kita yang berprestasi karena setiap hari datang sebelum 6:30 dan masuk kelas selalu tepat waktu. Kira-kira Bapak Ibu yang mana? Motivasinya datang pagi Iya, ya, Bu Dini. motivasinya Mungkin datang ada pagi. yang mau menjawab. Mungkin Bu Rizul mungkin mau Iya, menjawab yang selalu iya. datang pagi ini, Bu Iya. Rizul. Ya, waki sendiri. Bu Heni, monggo. Oh iya ya, oke, Bu Heni, iya. Kalau menurut saya Iya. itu berdasarkan tanggung jawab kita dalam bekerja. Jadi kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan sehingga kalau beda lagi mungkin ya mau imbalan pujian. Tapi kalau intinya dari saya itu memang tanggung jawab kita. Tapi saya kadangkala masih terlambat. Oke. Sama Bu Heni, sama. Oke. Tanggung jawab sekali ya, Bu Heni. Kalau sudah next Bu Anissa ini sama Oh, next. pertanyaan. Oke. Nah, pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, jadi motivasi yang sudah saya jelaskan 1, 2, 3 untuk menghindari hukuman, untuk membuat perasaan lebih nyaman atau dari diri sendiri, itu motivasi mana Bapak Ibu yang sekarang itu ada di dalam anak-anak didik kita di SMP Negeri 48? 1, 2, 3. Apakah motivasi intrinsik dari dalam anak itu sendiri, atau mungkin karena terpaksa takut dihukum, atau mungkin karena dikasih penghargaan? Mungkin lebih jelasnya lagi Bu Dini, motivasinya ini motivasinya siswa atau motivasi Murid. murid, Ya, murid, perilaku Bu. murid. Motivasinya siswa. Yang sekarang. 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 Menurut Kira-kira- jenengan seperti apa? Ya. Monggo ada yang bisa jawab? Bu? Oke, Budian lagi, Budian. Kombinasi yang mana? Kombinasi. Yang mana, Bu? Yang mana? Yang untuk Oke. Oke, berarti motivasi ekstrinsik ada ya Bapak Ibu karena takut dihukum, ya kan? Tapi motivasi dari dalam dirinya sendiri ku kan terbentuk setelah mereka melalui proses hukuman. Biasanya Bu Endang dengan tim tatip yang lain di depan cewer panas-panas sambil kita ini ya apa namanya mandi sauna gratis dan menyehatkan. Oke, tepuk tangan untuk Budian. Oke, next Bu Anissa. Nah ini Bapak Ibu, dari adanya motivasi akhirnya kita itu kan timbul adanya hukuman
adanya konsekuensi dan adanya restitusi. Dari kelompok kami, CGP Angkatan 7 kelas 291A, kami sudah merangkum dengan bahasa kami sendiri. Akhirnya dari motivasi itu terbentuklah 3 istilah. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, ada yang restitusi. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan hukuman, itu secara spontan. Jadi anak tidak tahu. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu itu sudah memberikan pengarahan sehingga anak tahu akibatnya setelah mereka melanggar suatu hal yang Bapak Ibu sepakati, yang Bapak Ibu ciptakan. Misal di hari Senin anak harus memakai seragam lengkap untuk mengikuti upacara. Ternyata anak banyak yang tidak memakai topi. Konsekuensinya apa? Pasti nanti akan dicatat oleh tim tatib. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan hukuman, kita tidak boleh menggunakan konsekuensi. Kemarin saya sudah sama Bu Endang itu sudah ngobrol-ngobrol sedikit. Tidak boleh Bu, Bapak Ibu pengawas itu sudah bilang bahwa kita itu tidak boleh mengadakan hukuman, kita tidak boleh mengadakan konsekuensi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kuncinya kita harus mengadakan restitusi. Restitusi itu apa? Nanti semakin ke belakang kita akan belajar bagaimana restitusi itu. Tapi Bapak Ibu, tidak semudah itu Ferguson. Sulitnya powol. Saya sudah pernah menciptakan selama 3 minggu ini. Nah, nanti pengalamannya seperti apa nanti saya akan ceritakan. Oke, next Bu Anissa. Nah, ini semua itu tadi Bapak Ibu, hukuman, adanya timbul hukuman, adanya timbul konsekuensi, adanya timbul restitusi itu sebenarnya berhubungan dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita itu sebenarnya bukan hanya anak-anak saja, orang dewasa itu sebenarnya butuhnya yang mana. Kalau saya mengisi kebutuhan dasar manusia, itu saya lebih cenderung ke saya itu pengen kesenangan Bapak Ibu. Karena ini itu memang ada rubriknya Bapak Ibu yang belum bisa saya download karena dikerjakan secara online, dan kita disuruh untuk Bapak Ibu CGP Angkatan 7 itu disuruh untuk mengisi bagan kosong, nanti akan saya tunjukkan. Dari situ akhirnya baru kita disuruh untuk mengisi angket yang nantinya akan dihitung, setelah itu cocok enggak sih? Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Mungkin Bapak Ibu anak-anak itu sengaja tidak disiplin karena memang dia di rumah itu tidak ada bonding, tidak ada ikatan dengan orang tua, akhirnya pengen diperhatikan. Nah, itu menjadi penyebabnya. Ada juga. Oke, next Bu Anissa. Untuk yang posisi kontrol, nah inilah yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah artisnya diseminasi hari ini. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu sebenarnya. Kita sekarang posisinya di mana? Dan sampai sekarang meskipun saya itu sudah mengikuti pendidikan guru penggerak baik secara daring maupun secara tatap muka, saya masih bertengger di posisi pertama Bapak Ibu. Saya itu sebagai penghukum. Itu yang sampai sekarang saya masih ini laksanakan. Oke Bu Anissa, bagaimana sih seorang penghukum itu? Boleh diputar dulu videonya di posisi yang folder penghukum. Monggo Bapak Ibu boleh disimak terlebih dahulu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu?
Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke Bapak Ibu, biasa. Walah wis sing guyu pasti biasa, pasti. Sana, kamu lagi, Farel maneh, kok maneh, Tegar maneh, Nopal maneh, kok maneh terus toh Bu ini gimana ini? Nah ini posisi saya yang masih bertengger sampai sekarang Bapak Ibu, saya itu sebagai penghukum, saya akui, karena apa? Terkadang kita itu dipacu emosinya oleh anak-anak, ya dipacu, ya kadang-kadang digoda, anak-anak itu kan ibarat squishy Bapak Ibu ya, kenyol ingin rasanya kita meremas, ya itu squishy, kenyol, pengen sekali saya meremas anak-anak itu ya. Ya, kenapa? Kita sudah tidak boleh lagi Bapak Ibu untuk menjadi seorang penghukum. Karena kita sekarang posisinya hanya sebagai fasilitator. Kita bukan eksekutor bagi anak. Jadi posisi penghukum itu ditandai dengan seperti itu. Arek dikandani jawab ae, wis gurune gak ayu, modele koyo Budini. Waduh ambek melilik koyo ngene nyeneni ya itu kan. Waduh, anak itu tambah awas ya. Nanti akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya dulu saya itu pernah Bapak Ibu hampir setiap hari saya itu pergi ke bengkel. Tutup bentil sepeda saya itu selalu hilang Bapak Ibu. Oh, saya ingat-ingat sopo ya kira-kira yang ngambil. Dulu saya itu selalu paling anak sebelah. Itu dadakno muridku dhewe Bapak Ibu. Karena dia itu bahkan dulu sampai digombosi saya itu pernah. Bapak Ibu, ya karena apa? Karena seorang penghukum itu adalah menimbulkan dendam tersendiri pada anak. Karena kita tidak tahu anak itu berangkat ke sekolah, di rumah ini dia sudah rebek seperti apa kan kita tidak tahu. Ya itu mungkin karena perutnya masih kosong, tidak diberi uang saku oleh ayah ibunya, atau mungkin pernah tahu ayah ibunya bermasalah di rumah dan sebagainya. Nah, posisi yang kedua ini agak lebih rendah Bapak Ibu, tapi tetap masih membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Kenapa kamu masih seperti itu? Kamu hari ini tidak masuk kenapa? Sakit, awal-awalnya enak ditanya, loh sakit kok terus-terusan. Nah itu kita menjadi sebagai pembuat merasa bersalah. Ini adalah posisi kedua saya Bapak Ibu setelah penghukum. Juara 1 penghukum, juara 2 pembuat merasa bersalah. Bagaimana? Ya mari kita lihat bioskop dari Naren dan Bu Gurunya. Oke, bisa diputar pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, kira-kira di 48 itu ada anak yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pasti ada sama Naren itu, pasti ada. Tapi joki mana ya. Ini yang jadi trending topik joki sekarang ya. Nah, pembuat merasa bersalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi guru itu menjudge anak.
bikin ibu jantungan. Ya pasti ibu punya jantung, Bu. Kalau enggak punya jantung terus gimana, Bu? Iya kan. Nah, itu jadi agak lebih slow, Bapak Ibu, agak lebih slow daripada daripada penghukum. Oke, next. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Oke, ini juga saya lakukan Bapak Ibu, tapi di peringkat ketiga. Ya, oke. Bisa diputar Bu Nisa untuk videonya sebagai teman. Oke, Naren lagi nih Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Bisa. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau untuk teman ini lebih bondingnya lebih bisa ya Bapak Ibu, karena lebih slow lagi, Iya. Loh, enggak boleh, belum, enggak boleh sebagai teman. Karena apa? Kalau sebagai teman itu hanya satu orang saja. Mungkin nanti kalau Bu Vivi seperti itu ya, kalau anak-anak masuk BK, ayolah demi Bu Vivi, masa kamu ndak bisa? Nanti ketemu dengan Bu Febe, apa maneh, kon maneh, ya ndak bisa Bapak Ibu. Akhirnya anak itu cenderungnya begini, yang ngajar di kelas, misalkan si Joki ini di kelas 8 apa Joki? Joki di 8E. Yang ngajar di 8E itu IPS-nya misalnya Bu Febe, tapi Joki senangnya dengan Bu Vivi. Di saat dia kena masalah, nanti masuk ke ruang BK, lah kok ketemu guru iki, pasti gitu nanti. Jadi dia hanya suka dengan satu orang saja. Imbasnya apa Bapak Ibu? Di saat si anak ini tidak bertemu dengan gurunya yang dia sukai, yang dia anggap sebagai teman, dia akan melakukan perlawanan Bapak Ibu. Atau dia malah cenderung cuek. Nah seperti itu, masih tetap tidak boleh Bu sebagai teman. Oke, yang boleh sebagai apa? Nanti dulu. Ini yang next adalah pemantau. Pemantau itu posisi nomor 2 dari atas. Sampai sekarang saya masih belum bisa menjadi pemantau Bapak Ibu. Tetap penghukum itu yang pertama. Menurut saya penghukum itu, ya dia takutnya sama saya saja. Saya keluar, Bapak Ibu guru yang lain masuk, ya tetap balik lagi. Saya keluar, Bu Wiwi masuk. Waduh. Bu Wiwi itu manajer ya. Oke, kalau untuk pemantau ini lebih ke apa ya, kita diajak diskusi aja antar kita dengan anak, tapi diskusinya masih belum sampai mencapai restitusi. Oke, boleh diputar untuk yang Naren tadi. Ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Oke, di post dulu Bu Nisa. Kita Di-post dulu. harus Nah, tadi kalau untuk pemantau itu ada penekanan, masih ada penekanan kesalahan terhadap si siswa tersebut, si joki tersebut. Kalau ini kan Naren, kalau kita kan joki. Joki, kamu sudah tahu kan peraturannya kita masuk jam berapa? Seenak dirungok nih. Oke, next. Jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Kalau untuk ini, untuk pemantau atau monitor, itu masih tetap saja Bapak Ibu tidak boleh. Karena apa? Di sini masih timbul konsekuensi, ya kan Bapak Ibu? Konsekuensinya apa? Nah, ini adalah meminta hak anak untuk menerima apa yang harusnya dia terima. Misal, di sini kan di istirahat, anak tersebut si Naren disuruh tinggal di kelas, ya toh. Awalnya enak. Kamu tahu peraturannya jam berapa, ambek guyang gurune kok ini. Terakhir, kamu tidak usah istirahat, silakan dikerjakan. Nah, itu kan kita mengambil hak anak. Hak anak yang seharusnya dia istirahat, menenangkan pikiran, ditenang-tenang nih setengah jam, bahkan ada waktu 30 menit itu mereka gunakan untuk tidur di kelas. Harusnya mereka melakukan seperti itu, tapi masih disuruh untuk mengerjakan tugas. Jadi itu masih belum boleh Bapak Ibu sebagai pemantau. Yang boleh yang terakhir, posisi sebagai manajer. Sampai sekarang saya belum bisa, Bapak Ibu belum bisa. Saya itu ya itu loh Bapak Ibu, anak-anak itu ibaratnya squishy. Aduh, ingin rasanya saya meremas sekali dan menggemaskan sekali squishy itu. Jadi kalau pemantau itu hanya memberikan feedback saja Bapak Ibu. Jadi apa sih hal yang kamu yakini, apa yang sudah kamu sepakati dalam kesepakatan kelasmu dan lain sebagainya. Anak itu menentukan sendiri bagaimana sih mereka harus bersikap dan bagaimana mereka harus mengatasi masalah terhadap pelanggarannya tersebut. Oke, boleh di ini Bu Anissa untuk yang manajer. Lagi Bapak Ibu, Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi untuk posisi manajer ini adalah posisi yang kita harapkan bisa yaitu Bu, pokoknya yakin. Pertamanya itu adalah yakin. Ya proses, enggak bisa. Saya sampai sekarang juga masih belum bisa sebagai posisi kontrol saya sebagai manajer, saya masih belum bisa. Di posisi manajer ini adalah posisi yang CGP yang guru penggerak harapkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, bukan hanya CGP, itu diharapkan untuk bisa menjadi posisi manajer. Jadi anak itu lebih diajak ke diskusi, bagaimana sih cara mengatasi masalahnya, apa yang bisa dilakukan dengan berbagai kemungkinan yang mereka alami sendiri. Oke, sampai sini Bapak Ibu mungkin kita ice breaking dulu Bapak Ibu yang akan dipandu oleh teman saya Bu Anissa, biar enggak kaku, biar enggak tegang lagi. Tegang itu muncul itu saya itu
Aduh ya Allah, oh ya enggak apa-apa kalau habis nanti bisa ambil lagi, masih ada toh Bu. Boleh, boleh. Oke, monggo Bu Anissa. Oke, ya moderatornya. Oke. Ada yang suka bernyanyi? Semuanya suka bernyanyi ya, sepertinya. Bu Ana suka bernyanyi. Dan saya mau dinyanyikan lagu ini Bu. Potong bebek angsa. Gimana ya Bu lagunya potong bebek angsa? Bebek angsa di kuali. Monggo Bu Ana, gimana lagunya? Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. Tral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 a. Oke, luar biasa Bu Ana. Tepuk tangan untuk lagunya Potong Bebek Angsa. Nah, ini kan ada 4 baris ya. Oh, mungkin itu ada yang kosong. Bu Feba bisa maju ke depan. Maju ke depan ini yang kosong Bu Feba, bukan maju ke depan ini kok. Mau maju ke depan sekalian buat dampingnya saya juga boleh. Oke, kita nyanyikan lagu Potong Bebek Angsa bersama-sama ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. Tral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 a. Nah, sekarang lagunya dirubah. Dikejar-kejar orang utan. Bu Ais ini senengnya dikejar-kejar sama orang utan ya. Kalau saya mah senengnya dikejar-kejar sama opa gitu loh ya. Ada nggak opa, sarangi, dikejar opa gitu kan enak ya, seger gitu ya. Nah, sekarang potong bebek angsanya ini kita ganti nadanya. A, I, U, E, O ya. Oke, siap. Sebelah kanan, grup sebelah kanan ini nanti akan jadi wak 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 wak, tapi potong bebek angsa tetap nadanya ya Bu ya, cuma diganti wak wak wak. Iya siap. Yang sebelah sini diganti wuk 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 gitu ya. Kalau sebelah sini diganti wek 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 gitu ya. Yang sebelah sananya lagi diganti wok 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 gitu ya. Nah, nanti saya akan tunjuk misalkan sebelah sini dulu, kemudian saya pindah sini, maka ngikuti nadanya, ngikuti ya. Jadi kita mulai dulu pemanasan. Nanti yang tidak menyanyi, saya kan bisa lihat ini mulut suaranya saya dengar, frekuensinya ini berapa, getarannya saya bisa dengar ya Bu ya, berapa hertz gitu ya. Kalau misalkan kurang dari 20 hertz, saya akan suruh maju ke depan. Oke. Dari sebelah sini dulu. Apa tadi Bu? Wak 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 wuk wuk wek wek wok wok. Kalau wok wok itu saya ingatnya apa? Wok noodle gitu ya. Mungkin ada yang mau ulang tahun habis ini ya, bisa traktiran di wok noodle. Oke, siap sebelah sini dulu. 1, 2, 3. Wak wak Bu. Iya, wak 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 kan sebelah sana. Iya, wak wak ya. Wak 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 gitu ya Bu ya. Wak 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 wak. Oke, siap ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Kok kurang semangat padahal lo sudah minum, sudah makan gitu loh ya. Ya Allah, kurang energik gitu loh ya. Ayo gimana ini tim satu ini? Ayo 1, 2, 3. Ini nadanya potong bebek angsa tapi diterusin nadanya. Jadi seperti potong bebek angsa masak di kuali.
Nona minta dansa, dansa 4 kali, serong ke gitu ya. Iya kan percobaan, masih pemanasan Bu Ana, masih pemanasan. Ayo, ayo wak-wak, tim wak-wak ini gimana tim wak-wak? Oh ya ganti-ganti dari sini deh wak-wak sesuai permintaan. Ayo, ayo tim wak-wak, semangat. Siap, 1, 2, 3. Langsung nyaut ya Bu ya. Jadi habis dari sini langsung ke sini. Nggak bisa. Jadi semuanya harus konsentrasi. Jadi habis dari sini langsung pindah dan pindahnya langsung dilanjutin gitu ya Bu ya. Langsung dilanjutin. Jadi wak 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 wak. Ya gitu ya. Oke, 1 mulai dari sini dulu kalau gitu. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Sepertinya sudah mahir semuanya. Oke, sudah siap ya. Itu baru pemanasan. Itu baru pemanasan ya ibu-ibu ya. Oke, yang ini yang sesungguhnya. Mungkin Bu Titin bisa maju ke depan, Bu Dian bisa maju ke depan biar lebih rapat, lebih anget gitu ya. Lebih erat gitu. Ini masih pemanasan loh ibu-ibu ya, masih belum ini masih pemanasan. Oke, kita mulai. Yang saya tunjuk langsung ya, 1, 2, 3. Nggak siap, harus konsentrasi dong ibu-ibu. Bagaimana ini ibu-ibu gurunya ini nggak konsentrasi? Oke, kita lanjutkan ya. Iya masih wak. Ayo, tadi kan masih pemanasan, masih belum mulai. Ini sekarang dimulainya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan, luar biasa sekali. Dan tadi saya sudah melihat semuanya semangat sekali ya, dan luar biasa semangatnya. Tapi ada satu ibu yang masih belum semangat dan masih belum berkobar, belum kelihatan. Frekuensinya kalau saya hitung masih 0,5 Hz gitu ya ibu-ibu ya. Siapakah itu? Bu Rizul. Bu Rizul, mau nggak Bu Rizul ke depan? Nah, dan kebetulan sekali ibu-ibu, kebetulan sekali Bu Rizul ini ternyata masih belum perkenalan di depan sama sekali. Nah kebetulan ya, jadi ke depan. Ayo Bu Rizul, silakan maju ke depan. Oh, Bu Dian ada suaranya kok ada. Tadi saya hitung itu 35 Hz ya. Terus meningkat lagi jadi 1500 Hz. Oke, silakan Bu Rizul. Monggo Bu Rizul. Nah ini perkenalkan Ibu, ini itu guru baru yang cantik sekali, yang imut-imut, guru baru ya, dan belum pernah perkenalan. Ternyata saya baru tahu ini kalau misalkan Bu Rizul belum perkenalan ke depan. Oke, silahkan. Sekarang waktunya untuk perkenalan. Monggo Bu Rizul. Baik, terima kasih Bu Anissa. Masya Allah. Ya. Hari ini saya jadi anak bawang yang baru datang di SMP 48. Terima kasih Bu Anissa waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizul Ismawati, biasa dipanggil Rizul. Saya mengampu untuk mata pelajaran IPS. Ya, terima kasih. Oh, ya, kebetulan saya diamanai di kelas 8A sampai kelas 8H. Waduh, rumahnya enggak saya bawa. Oh, alamatnya. Oh, inggih. Untuk alamatnya di Tambak Medoan Ayu Gang 8. Alhamdulillah suaminya tetap satu. Putranya alhamdulillah sudah dikaruniai 2. Oh, stop dulu. Iya. Baik. Allahu Akbar.
Oh ya. Oh ya sudah. Baiklah. Karena saya cinta kepada tim Wuk Wuk, maka saya akan bernyanyi Wuk 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 Wuk. Sudah panas nggih Ibu-ibu nggih. Bu Rizul terima kasih. Mau nyuruh Bu Rizul maju aja momennya pas sekali. Oke Bapak Ibu-ibu, kita lanjutkan di materi selanjutnya yaitu materi A6 yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu, sebetulnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bisa kita buat di awal pembelajaran. Jadi saya di awal pembelajaran semester 2, mungkin di kelas-kelas yang sudah saya ajar itu ada keyakinan atau ada tulisan kesepakatan kelas. Itu gunanya untuk apa? Akan lebih bagus lagi jika pada waktu tahun ajaran baru kita itu mencoba untuk mengganti tata tertib dengan kesepakatan atau dengan keyakinan. Kenapa Bapak Ibu kok sekarang itu masih saja terjadi anak-anak kita di SMP Negeri 48 itu melanggar? Karena memang tata tertib itu sifatnya bukan dari mereka dan mereka merasa itu tidak pantas untuk saya, itu tidak cocok untuk saya. Makanya mereka berusaha untuk melanggarnya. Nah, Bapak Ibu, saya pertama kali membuat kesepakatan kelas itu di minggu pertama kita masuk di semester 2, di semester genap. Jadi saya membagi kelompok itu dengan cara berhitung. Jadi sekarang itu sudah tidak zamannya lagi saya dikelabui seperti semester 1, saya memberikan kelonggaran kepada anak-anak untuk oke, silakan kalian berkelompok menjadi kelompok 6 kelompok atau 7 kelompok dalam satu kelas. Tapi ternyata mereka itu ya yang milih circle-circle-nya itu aja. Saya dudukkan semua, sudah yakin, oke, saya suruh untuk berhitung sampai 7. Jadi 1 sampai 7 nanti kembali lagi. Ya nanti akan berkelompok yang satu dengan satu, nomor 2 dengan nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 7 untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, pertama saya sebagai fasilitator itu membentuk kelompok kecil anak-anak, satu kelas saya bentuk menjadi 7 dan mereka harus membuat kesepakatan kelas. Apa sih yang ingin disepakati mereka dalam satu kelompok dulu? Nah, setelah itu mereka akan menyaring. Dalam kesepakatan kelas tersebut lebih baik hindari hukuman konsekuensi. Nah, itu anak-anak sudah mulai membuat dan yang paling bagus itu sebenarnya ada di 9D. Kemarin itu waktu pelajaran saya ada kesepakatan yang bunyinya itu kami siswa-siswi kelas 9D yakin bahwa akan datang tepat waktu saat jam pertama ataupun setelah istirahat. Tapi kenyataannya kemarin itu ada yang datangnya terlambat. Tiba-tiba itu berdiri di samping saya, Bu, saya mau nyanyi. Oh iya silakan. Yo, saya pikir nyanyi lagunya Rungkat. Soalnya sekarang yang lagi in kan Rungkat. Ternyata dia nyanyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini nyanyi apa kok Bismillah di sini? Ternyata dia nyanyi gini. Pancasila dasar negara. Loh, rek. Awakmu itu gimana konsepnya? Ini mau nyanyi apa? Saya nyanyi lagu Pancasila, Bu. Loh, kok Pancasila ini tiba-tiba sampai ref? Saya bilang gitu. Terus gimana ini? Itu loh Bu, di kesepakatan kelas itu sudah ada. Loh, kenapa masih ada konsekuensinya? Karena dia terlambat jam 7 kurang seperempat, dia baru naik ke lantai 3. Loh, kenapa? Ya Bu, karena kalau tidak dikonsekuensi, kalau tidak ada hukumannya, anak-anak itu ini Bu, kurang mengikat. Nah, seperti itulah kesepakatan kelas Bapak Ibu. Di saat kelompok-kelompok kecil itu nanti kita jadikan satu, kita harus tanya dulu, anak-anak ini ada kesepakatan kelas yang saya bacakan, setuju enggak? Oke setuju, oke, kalau setuju sepakat kita sisihkan, kalau tidak sepakat tidak kita pakai. Setelah itu ditempel Bapak Ibu pada kertas manila boleh, styrofoam boleh, lalu tempel pada kelasnya masing-masing yang bisa dibaca oleh anak-anak. Nah, di situ nanti mereka tanda tangan. Setelah itu kesepakatan kelas itu berlaku juga untuk kita Bapak Ibu sebagai apresiasi kepada mereka bahwa
tidak hanya mereka itu mengikat diri mereka sendiri, tapi kita juga berusaha untuk mematuhi apa yang telah mereka buat. Di 9E itu ada kesepakatan seperti ini. Tidak boleh tidur hanya saat istirahat. Jadi mereka boleh tidur pada jam 9 sampai 9.30 dan pada jam 12 sampai 13. Selain itu tidak boleh. Di saat anak-anak itu pelajaran saya, itu mereka ada yang tidur. Ya apa maneh ya tak gugah ya bangun ada gurunya. Tuh mbah koncone disamplak ceplak ini. Lah itu kan berarti kesepakatan mereka itu kurang diyakini, kurang dijalankan dengan baik. Lalu solusinya bagaimana? Memang kesepakatan kelas itu harus ada pengontrolnya. Di sini pengontrolnya sekarang itu masih saya, karena kesepakatan kelas itu saya buat dalam pelajaran seni budaya dan pelajaran bahasa Jawa. Kreativitas mereka sudah muncul, tidak hanya kertas yang ditempel-tempel saja. Mereka sudah punya filosofi tersendiri Bapak Ibu di kelas 8F. Mereka membentuk alam galaksi. Loh, alam galaksi ada matahari, ada planet-planet. Isinya kesepakatan kelas. Kenapa saya tanya? Yaitu kita itu semua itu planet Bu, sukanya moving, munyer di kelas maksudnya. Dan munyer kita itu estetik Bu, ada yang bilang seperti itu, maksudnya munyer estetik iki lho ya kaya opo gitu. Ternyata apa? Mereka itu mengibaratkan kelas mereka itu sebagai alam galaksi, planet-planet yang sering muter. Dan mereka juga, kita itu punya kemampuan berbeda Bu. Kita ingin diperlakukan oleh Bapak Ibu guru itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, adanya kesepakatan kelas, monggo nanti bisa disiasati. Kalau kesepakatan kelas dibuat pada awal tahun pembelajaran, kita mengadakan kesepakatan dengan orang tua, itu nanti kontrol kita itu tidak hanya berasal dari kita, dari Bapak Ibu guru, tapi orang tua itu juga memiliki kontrol terhadap mereka. Kalau salah, ya enggak apa-apa, kita wajib mengingatkan, karena kita harus ingat hukuman dan konsekuensi sudah tidak boleh ada. Bu, susah Bu, iya sama Bapak Ibu, masih ada saja yang melanggar, iya tapi itu memang kita harus sebagai pendidik dan sebagai fasilitator, kita harus terus memacu semangat mereka. Jadi semoga saja nanti di tahun ajaran baru kita bisa ketemu dengan wali murid, dengan orang tua mereka, dan kita bisa mengadakan kesepakatan kelas. Kalau Bapak Ibu mereka sepakat, tentunya tidak akan pernah ada kasus orang tua itu menuntut kita sebagai guru, karena kita sudah sepakat. Di saat itu tidak sepakat, ya silakan kita buang. Itu untuk menghindari pelanggaran dalam tata tertib. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini yang segitiga restitusi yang saya bilang tadi Bapak Ibu, tingkat tertinggi posisi kontrol itu tadi berada di mana Bapak Ibu? Di manajer. Jadi kita dituntut untuk menjadi seorang manajer. Manajer itu harus melakukan segitiga restitusi. Yang namanya segitiga restitusi yang seperti ini. Saya kemarin mencoba Bapak Ibu, mencoba kepada Raffi, kebetulan muridnya Bu Mary, ini yang pernah berhadapan dengan Raffi, squishy ya Bapak Ibu, menggemaskan sekali, empuk sekali, empuk juga untuk tugasnya. Kerjakan ya Raffi. Nggih Bu, baik, iya, lembut sekali, tapi zong. Gitu. Nah, ini coba saya lakukan pendekatan melalui segitiga restitusi. Jadi ada prosesnya yang namanya menstabilkan identitas. Kita meyakinkan anak, oh kesalahanmu seperti ini tanpa menjudge mereka. Betul, apakah kamu hari ini tidak mengerjakan PR Raffi? Nah, tentunya dengan nada seorang manajer, bukan seorang penghukum. Naren, tidak ada lagi seperti itu. Lalu itu kita menstabilkannya dengan ciri-ciri seperti itu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai si Raffi tersebut. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan Raffi. Begitu juga dengan Bu Dini. Bu Dini juga pernah dulu waktu seusia kamu melakukan hal-hal seperti kamu tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Kita naik lagi Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ada diskusi dengan Raffi, kita harus melakukan validasi tindakan yang salah dari Raffi. Apa sih tindakan yang salahnya? Dengan cara misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Kemarin bilang
Saya itu pusing Bu kalau disuruh untuk mengerjakan PR karena tugasnya terlalu banyak. Dari Bu Dini saja sudah tugasnya 1 lembar. Soalnya memang 1 Bu, tapi 1A sampai J, jadi itu ada 10 Bu. Pusing saya Bu. Nah itu. Proses yang terakhir adalah menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Bagaimana keyakinan kelas apa Raffi yang sudah kamu langgar? Apakah keyakinan kelas tersebut sama dengan pelanggaran yang kamu lakukan dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi Bu Anissa bisa memutar videonya yang saya lakukan. Kebetulan kok ya saya sama pakai baju ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, monggo. Oke, itu hal wajar Raffi. Jika Bu Dini menjadi Raffi, tentunya pasti juga akan merasa pusing dan capek. Lalu, apa yang ingin Raffi lakukan sekarang? Saya ingin meminta tambahan tugas dari Bu Dini yang belum saya kerjakan. Apa boleh meminta tambahan waktu? Boleh, tapi kenapa harus meminta tambahan waktu? Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini kan? Dan hari ini saya juga akan melakukan wawancara dengan Pak RT, Bu. Oke, saya maklumi. Wajar, Vi, jika Raffi meminta tambahan waktu karena baru akan wawancara hari ini. Untungnya Raffi pandai mengatur waktu ya. Terima kasih Bu Dini atas perhatiannya. Sekarang coba Raffi renungkan lagi. Tindakanmu ini apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas bahasa Jawa? Tidak mengerjakan tugas dan penilaian harian dari guru. Salah Bu, itu semua salah. Jadi, keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu hari ini? Disiplin Bu, jadi saya tidak disiplin di dalam kelas. Raffi yakin enggak bahwa disiplin itu akan menguntungkan dirimu sendiri dan orang lain? Yakin Bu. Saya juga meyakininya Raffi. Namun ada hal yang harus diyakini Raffi saat tidak mengerjakan tugas. Benar bukan? Benar Bu. Bagus. Kira-kira Raffi mau tidak memperbaiki keadaan ini untuk menjadi lebih baik? Sangat bersedia Bu. Kalau Raffi bersedia memperbaiki keadaan ini, Raffi ingin jadi anak yang seperti apa? Disiplin dan menghargai waktu. Jadi anak yang seperti itu nyaman bukan? Nyaman Bu. Oke, terima kasih Raffi atas kerjasamanya hari ini. Semoga Raffi menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu Bapak Ibu yang saya coba lakukan 1 hari itu saja Bapak Ibu. Habis itu ya terkadang saya menjadi seorang penghukum. Kebetulan Raffi ini tadi habis konser Bapak Ibu ya kan dengan Bu Ana tadi pagi. Gara-gara goyang. Itu kenapa kok goyang-goyang? Nah, itu memang seperti itu Bu Ana karakter anaknya. Jadi dia sempat curhat ke saya sebelum pembuatan video ini, memang sempat curhat ke saya. Dia memang anaknya yang tipe los ya Bu Mary ya, los. Pokoknya uang ada, orang tuanya, ayah ibunya itu bekerja, jadi di rumah tidak ada kontrol. HP juga seperti itu, sering berbohong. Kemarin dia ketahuan tidak mengumpulkan HP, temannya bilang, dan lain sebagainya lah, masih banyak kasus. Nah, kalau kesepakatan kelas ini nanti dibuat di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran baru, insya Allah saya yakin karena ini kesepakatan dari kedua belah pihak, pihak ketiga murid, kita akan menjadi sekolah yang benar-benar ramah anak. Jadi kuncinya sekolah ramah anak itu ya seperti ini. Kita itu hanya sebagai fasilitator aja Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksa ilusi anak untuk ayo kamu itu harus menjadi seperti yang saya inginkan. Karena dulu Bapak Ibu bla 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 bla. Tidak bisa mengerjakan, kita itu disetrap gini-gini. Makanya kenapa anak sekarang itu lebih pinter memutarbalikkan fakta, karena mungkin mereka sudah tahu keadaan. Nah, kita bisa siasati dengan kesepakatan kelas. Mungkin sudah selesai ya Bu Anissa ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam materi diseminasi budaya positif kali ini. Mungkin dari ibu-ibu ada yang perlu di-sharingkan dengan saya, monggo saya membuka
Dua saja ya Bu Anissa. Sesi ya. tanya jawab nggih, Ya, Bu. sesi Dua tanya pertanyaan. jawab Monggo dua yang saja. mau tanya. Dua pertanyaan untuk Monggo mau curhat pemateri Bu bisa. Dini. Tentang apa saja boleh nggih Bu Oke. Dini? Iya tentang Monggo. ini budaya Iya, positif. maksudnya tentang ini apa? Terima kasih Bu Dini. Ilmu yang sudah diberikan kepada kami, khususnya saya, banyak sekali yang memang ada beberapa yang memang oh ini berarti yang harus dilakukan kita sebagai guru. Memang yang pertama itu yang dilakukan itu memang ada kesepakatan ya Bu antara guru dan siswa saat kita mengajar. Yang menjadi pertanyaan saya tadi, ada guru, ada orang tua, sehingga orang tua tidak akan lagi mencari kelemahan seorang guru, nggih. Betul. Guru, orang tua, sama siswa. Karena siswa itu adalah salah satu objek kita. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah warga sekolah juga ikut dalam kesepakatan tersebut? Sehingga kalau memang iya, mungkin saya lebih setuju lagi Bu, sehingga warga sekolah akan tahu kesepakatan dari beberapa kelas itu. Antara misalkan saya mempunyai kesepakatan ini, warga sekolah memang harus bisa mendiflorkan mungkin supaya mereka tahu akan kesepakatan yang dipakai untuk salah seorang guru dengan siswa dan orang tua. Mungkin itu saja pertanyaan saya Bu. Apakah warga sekolah itu ikut juga dalam kesepakatan tersebut? Terima kasih Bu Dini. Mungkin sudah. Oke, langsung saja nggih. Baik Bu Ana, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali Bu Ana. Saya juga setuju dengan Bu Ana. Warga sekolah itu hendaknya juga saling mendukung. Karena kesepakatan kelas atau mungkin keyakinan bersama, keyakinan sekolah ataupun kesepakatan sekolah itu hendaknya memang diletakkan pada daerah-daerah yang strategis. Jadi tidak hanya kita, terkadang warga sekolah yang lain, mungkin tata usaha yang sering berhubungan dengan anak-anak kan tim kebersihan dan tim keamanan. Itu mungkin juga harus paham dan harus tahu juga kesepakatan yang telah kita buat. Misal seperti kemarin kejadian saya latihan upacara selesai jam 12 lebih 10, kelas saya kosong, saya naik dulu. Lah di jam setengah 12 lebih 10 itu harusnya anak-anak tidak pulang, tapi ternyata anak-anak saya kelas 8C itu sudah pulang semua, padahal mereka membuat kesepakatan bahwa mereka akan pulang itu saat bel berbunyi. Nah itu kan tidak tahu di keamanan, ya mungkin taunya cuma, loh ini kenapa, ini kelas 8C kok keluar semua, kok sudah ada yang di depan staf, sudah ada yang di ruang perpustakaan. Jadi mungkin nanti Bu Ana kita kalau rapat itu yang slow-slow kita bahas kesepakatan sekolah kita, lalu nanti di awal pembelajaran kita juga harus membuat kesepakatan dengan anak-anak. Tidak perlu sendiri-sendiri, Bapak Ibu bahasa Inggris sendiri, bahasa Indonesia sendiri, tidak perlu. Satu kesepakatan kelas itu kalau bisa kita gunakan bersama-sama. Kita masuk di situ apa sih kesepakatannya? Kesepakatan 9A itu seperti ini. Bu, setiap pelajaran seni budaya kalau untuk mengerjakan soal, saya minta diputarkan musik Bu. Oke boleh, kemarin saya coba, saya cari semalaman itu Bapak Ibu, saya dengarkan musik penggugah konsentrasi. Sampai di kelas, loh Bu, musiknya kok kayak gitu Bu, membuat saya itu tidur. Lah judulnya yang YouTube penggugah konsentrasi, ternyata sing disetel apa? Rungkat, ente-entean, waduh, lah kok terus. Tapi memang anak-anak sekarang didengarkan musik yang campur sarian itu selesai Bapak Ibu. Jadi satu kelompok saya beri soal 7, saya suruh moving 3 jam pelajaran, bagaimana kalian mengkondisikan kelas kalian mengerjakan 40 soal itu tapi dibagi. Jadi biar enggak bosen. Soal akhirnya saya bagi jadi 7, kelompok ini harus moving. Harus ada 2 orang yang jaga soalnya ini tadi. Nanti didatangi kelompok lain ini menjelaskan. Itu musiknya itu loh, musik rungkat Ibu-ibu. Jadi mereka itu tambah lebih terpacu. Oh berarti semangatnya mereka itu musiknya yang musik sedang tren sekarang. Musik-musik Korea, sarangi, itu wapal. Giliran Bu
musiknya kok gini toh Bu, ini bukan penggugah konsentrasi Bu, ini penambah waktu tidur Bu. Wah wes gak sido, saya matikan. Oke lah, karena kesepakatan kelas kalian, saya mengizinkan kalian untuk memutar musik dengan catatan kalian tidak boleh mengganggu kelas 9B yang berhadapan dengan kalian, yang bersebelahan dengan kelas kalian. Nah, mungkin seperti itu Bu Ana. Jadi saya berharap sekali nanti kita adakan komunikasi yang lebih intens. Bagaimana sih enaknya sekolah kita ini mau dibawa kemana? Karena terkadang kita itu sebagai pelaksana di bawah Bu Ana, kita sebagai guru itu kita juga bingung, kita tidak ada kesepakatan, tiba-tiba kita disuruh melaksanakan ini. Nah ini masih saya coba dengan anak-anak, enak, tapi juga tidak ada enaknya. Ya tidak enaknya seperti itu, masih saja ada anak-anak itu yang melanggar. Ya itu gue harus mengingatkan dengan cara manajer. Jadi saya itu, oh kamu terlambat hari ini, sambil tangan ini kayak main squishy di bawah ini tuh kok menggemaskan. Ini kemarin saya tahu saya ngajar di 9A itu naik ke atas, wis naik ke atas sambil anguk-anguk gini, halo bu, kadang-kadang itu gitu. Besoknya saya ngajar di lantai 3 terlambat lagi. Itu pokoknya kita proses Bu Ana, semua itu proses dan perlu dukungan juga, tidak hanya warga sekolah, warga sekitar sekolah. Itu yang paling penting juga, karena dari warga sekitar sekolah ini kan yang nantinya membuat dampak positif ke sekolah kita. Jadi seperti itu. Bagaimana Bu Ana? Oke, terima kasih Bu Ana. Mungkin sudah jelas nggih Bu Ana atas jawabannya. Oke, yang kedua mungkin ada yang mau bertanya lagi mengenai budaya positif di sekolah, atau mungkin mau bertanya mengenai kelas, mungkin ada kendala di kelas kalau misalkan menerapkan budaya seperti ini Bu Dini, ini kelas saya tuh kayak gini Bu Dini. Nah itu mungkin ada yang mau bertanya. Satu pertanyaan lagi, monggo. Belum diterapkan Bu. Ibu-ibu belum diterapkan. Yang menerapkan. Mungkin masih awang-awang ya, masih diresapi. Bagaimana ini budaya positif ini? Bagaimana caranya biar bisa mencapai posisi tertinggi yaitu manajer, begitu nggih Bu Dini. Bu Endang mungkin dari Tatip yang kemarin sudah ngobrol. Bu itu materi saya besok Bu. Linear sekali soalnya nggih. Ya, Endang mungkin ada yang mau ditanyakan. Apa? Ya memang ya intinya itu, kita tidak boleh memberikan hukuman dan kita tidak boleh memberikan konsekuensi kepada anak. Oke, mungkin cukup? Ya Cukup? Ada yang mau menambahkan? Sampun nggih. Nah, mungkin di yang sesi terakhir Bu Dini akan kita berikan hadiah bagi yang tadi aktif bertanya. Nah, yang tadi sejak dari awal sampai tengah sampai akhir itu yang aktif bertanya adalah Budian. Monggo Budian. Aplaus. Tepuk tangan untuk Budian. Boleh maju ke depan. Kemudian tadi yang sudah memberikan pertanyaan juga inspirasi untuk kita, Bu Ana, monggo bisa maju ke depan. Oke. Belum Budian, belum. Oke, maju Bu Ana, maju. Oke. Kita ini guru besar. Kemudian ada lagi tadi guru besar SMP Negeri. Tadi ada satu lagi Bu. Oke. Ada Bu Heni tadi yang sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat bagus, tapi Bu Heninya kemana ya? Oh, sholat. Mungkin nanti bisa diberikan ya Bu. Oke. Untuk dua ini mungkin langsung saja. Langsung diberikan. Mungkin Bu Yani monggo bisa. Boleh kalau ada sisa boleh. Oh, terima kasih. Beri aplaus untuk yang sudah bertanya dan menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, terima kasih. Semoga nanti ilmunya tersalurkan dengan maksimal. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan sebelum saya akhiri untuk refleksi kita hari ini, ibu-ibu bisa berdiri. Saya mohon berdiri bersama. Kita eratkan tangan kita agar kita semuanya saling mendukung Bapak Ibu. Ya, saling mendukung. Jadi oke, boleh digeser dulu, boleh. Pokoknya cukuplah untuk guru-guru besar SMP Negeri 48 Surabaya. Oke. Jadi berdekatan ini ya Bu ya. Monggo Bu Sri, kita berdekatan. Saya tak masuk ke dalam, mohon izin. Ayo. Oke, kita berdekatan semuanya. Agak maju biar ke syuting masuk YouTube
YouTube saya, alhamdulillah subscribernya 0. Masih 0. Oke. Jadi begini ibu-ibu semuanya, sayangku, enggak saya suruh nyanyi, enggak. Saya hanya meminta kepingin nyanyi. Ibu-ibu itu menyebutkan 2 kata positif, harus berafirmasi positif, tapi tidak boleh disebutkan 2 kali. Apa sih pembelajaran yang ada yang ibu-ibu dapatkan hari ini? Misal saya itu setelah memberikan budaya positif yang tadinya tangan saya dingin, saya benar-benar berkeringat, saya itu menjadi seorang yang kutang, kuat dan tangguh. Nah, oke. Boleh. Jadi kuat dan tangguh itu sudah kata dari saya. Nanti ibu-ibu yang lain tidak boleh menyebutkan kata kuat, tidak boleh menyebutkan kata tangguh. Jadi refleksi apa sih yang ibu dapat? Oke, Bu Anissa boleh membantu saya? Ya, oke. Kita mulai dari mana Bu Anissa? Oke. Kita mulai ya Bu ya. Oke. Tadi 2 kata. Oke, jadi tadi saya sudah kutang loh ya. Kutang. Kuat dan sudah kuat tangguh. dan tangguh. 2 kata ya Bu Dini ya. Oke, kita mulai dari Bu Ana. Rajin dan disiplin. Bagus. Oke, rajin dan disiplin. Rasin jadinya, rajin dan disiplin. Begitu nggih Bu Ana? Asin. Oke, Bu Esti. Semangat dan beda. Semangat dan Bu Ana rajin dan disiplin. Prestasi. Semangat dan prestasi. Oke, Oke, bagus. Oke, bagus Bu Sri. sekali. Oke, Bu Sri. Apa ya? Bertakwa dan berilmu, boleh? Bertakwa dan berilmu Bu Dini. Amin. Oke, Bu Yani. Apa? Tetap berikatan karena ikatan tangannya kita jangan tidak dilepas boleh nggih putus. ibu-ibu biar nanti itu terjalin ikatan yang klik gitu ya dari sebelah-sebelahnya Ikatan biar cinta, nyalur. Bu Oh, Anissa. ikatan cinta sarange. Apa Bu? 2 kata saja. Kalau saya dengan penjelasan dari Bu Dini tadi, kita sebagai guru itu berarti artinya kita harus mengajar anak itu dengan hati. Dan ya. oh ya, dengan hati. Dengan Oke, bagus. hati. Bagus sekali. Oke, Bu Nur. Bu Nur apa Bu Nur? Semangat sudah, semangat sudah Bu, semangat. Sabar dan sabar dan ikhlas. Oh, sabar dan ikhlas. Sabar ikhlas. Mendalam Sabar, sekali. ikhlas. Sabar ikhlas. Nah, kalau 2 sabar kata. dan ikhlas 3 kata. Oh ya, sabar ikhlas nggih Bu Nur. Sabar ikhlas, oke. Insyaallah, amin. Amin. Ramah dan menyenangkan. Oke, ramah dan menyenangkan. Wok tadi. Iya. Wak ini ramah sekali dan menyenangkan gitu ya, membuat ketawa terus jadinya. Oke, Bu Dian. Sungguh-sungguh dan tangguh. Sungguh-sungguh dan tangguh. Sungguh-sungguh dan tangguh. Betul. Siap Bu Dian. Ya. Telaten dan pengertian. Mendalam sekali ya. Telaten banget, telaten dan pengertian. Nggih. Oke, bagus, Bu Bu Titin. Surya. Fokus dan telaten sudah. Fokus dan sabar. Fokus dan Sudah, sabar. sampun. Oh, sabarnya sudah ya Bu ya. Sudah. Ya, sabar. Oh, Sabar. apa ini? Fokus dan semangat. Semangat sudah. Oh, semangat sudah, Bu. Semangat sudah. Angel ya jebule ya. Angel. Heeh. Sakne.
Bu Endang sudah resah dan gelisah, Bu Endang. Fokus dan disiplin sudah. Sudah. Kok wis kabeh to? Fokus. Oh. Iya, fokus dan percaya diri. Oke. Fokus dan Fokus percaya diri. percaya Oke. diri. Oke, Bu Tepuk Surya. tangan. Oke, Bu Rizul. Oke, Bu Rizul. Oke, Siap, ayo siap. bergandengan Apa Bu lagi. Rizul? Monggo. Terbuka dan bertanggung jawab. Terbuka, Terbuka dan tanggung jawab. Oke. Buka-bukaan ya senengane Bu Rizul. Oh iya. Oke, ya. Bu Febe. Bu Febe. Mencintai dan memberkati. Alhamdulillah. Mencintai dan memberkati. Diberkati ya Bu ya. Ayo Bu Vina. Ayo Bu Vina. Apa Bu Vina? Memahami dan menyayangi. Memahami dan menyayangi. Oke, ya bagus Allah, Bu Vina memahami ini- dan ikatannya tidak boleh lepas. Iya, ikatannya harus tetap ya Bu ya. Bu Kusnul, bagaimana Bu Kusnul? Karakter yang unggul. Karakter yang unggul. Oke, siap. dilui. Enggak apa-apa Bu. Karakter unggul. Bonus, karakter unggul. Oke. Monggo Bu. Bu Wiwi. Bu Wiwi. 2 kata Bu Wiwi. Sudah terpikirkankah Bu sudah, Wiwi? Sudah Bu, sudah. Kompak dan erat. Kompak dan erat. erat. Oh, Memang Bu iya. Wiwi ini membuat kompak semuanya Nggak ya bisa Bu ya. Tidak bisa terputuskan, erat sekali. Bu Sasil, Bu Bu Sasil. Kreatif dan inspiratif. Oh, tepuk tangan, bagus kreatif sekali, dan kreatif inspiratif. dan inspiratif. Bu Nurul. Bu Nurul, bagaimana Bu Nurul? Sudah siapkah Bu Nurul? Jadi merah gitu pipinya ya Bu Nurul. Belum apa-apa sudah merah. Yang kedua, cantik boleh kan? Oh boleh. Melambangkan Terakhir, sekali. Bu Endang. Cantik dan cerdas. Cantik dan Wah, cerdas. keren Bu Endang. sekali. Bu Endang, wah ini Ojo tim digubui. tatip paling Ojo luar digubui. biasa ini Bu Endang. Ujung tombak tatip kita Ojo ini. digubui. Bu Endang. Bagaimana Bu Endang? Apakah kata-kata yang Ikhlas, Belum, Bu. ikhlas tadi Ini. sudah. Oh, Ikhlas sudah. Ikhlas sudah. Jujur dan bertanggung jawab. Sudah bertanggung jawabnya sudah. Entean sudah tenang Bu ya. tanggung jawab. Yang lainnya Bu. Apa Bu? Dedikasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan berdedikasi. Terima kasih ibu-ibu, saya kembalikan kepada moderator saya. Ibu-ibu boleh pin arak lagi. Oke, keren sekali 2 kata yang sudah dibuat masing-masing oleh Saya ibu-ibu tadi ini. sebenarnya apa ya, refleksi saya hari ini tuh ternyata ibu-ibu itu memberikan tambahan. Sebenarnya kan gini, jujur dan itu kan sudah 2 kata. Pikirnya kok lama, jujur dan, loh itu kan sudah 2 kata, ya kan. Nah, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya untuk diseminasi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Oke, beri aplaus untuk pemateri kita Bu Dini Anastia, CGP angkatan ke-7. Oke, sukses selalu Bu Dini. Terima kasih atas apa yang disalurkan mengenai budaya positif untuk SMP Negeri 48 tercinta kita. Semoga apa yang disalurkan oleh Bu Dini bisa terlaksana begitu nggih Bapak Ibu nggih, bisa terlaksana di sekolah kita, kemudian bisa tersosialisasikan juga
bukan hanya di warga negara sampean ya, warga SMP 48, tapi juga di sekitar warga SMP Negeri 48 Surabaya. Dan semoga juga kita nantinya juga bisa terinspirasi ya oleh Bu Dini, sehingga kita bisa mengikuti jejaknya Bu Dini, bisa mengikuti apa yang telah dipaparkan oleh Bu Dini, dan juga tak lupa juga semangat juga untuk calon-calon penggerak berikutnya, yang angkatan berikutnya. Beberapa orang sudah menjadi guru penggerak, calon guru penggerak juga. Semoga sukses, semoga semuanya guru di SMP 48 Surabaya sehat selalu, bisa melaksanakan tugasnya dengan amanah, dengan tanggung jawab, dan semoga kita juga bisa terwujudkan ya apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Dini tadi, yaitu mencapai puncaknya sebagai guru manajer. Sehingga nanti ketika menangani siswa-siswa sudah tidak kesulitan lagi. Kalau misalkan kita sudah berada di puncak sebagai manajer, insya Allah akan mudah, bukan hanya dalam menerapkan budaya positif, tapi juga dalam mengajar kita bisa menjadi ringan gitu ya. Gampang sekali untuk menyetir anak-anak agar mudah tersalurkan ilmunya kepada mereka. Oke, hanya demikian dari kami, dari pemateri juga. Mohon maaf apabila dari kami, dari pemateri ataupun dari saya ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah bersemangat sekali mengikuti acara ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan testimoni kepada Ibu Dini. Ya, di sini yaitu hasil dari Bu Dini tadi, yaitu diseminasi budaya positif. Yang menurut saya dalam hal yaitu posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Menurut saya sangat bagus sekali informasi atau pembelajaran yang diberikan oleh Bu Dini. Yang pertama yaitu penghukum, membuat merasa bersalah. Ketiga, menjadi teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Jadi kita dengan cara diajarkan Bu Dini dan penyampaian Bu Dini juga bagus sekali, mengarahkan materinya bagus sekali sampai kita benar-benar paham dari posisi kontrol 5 itu tadi. Menurut saya itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Anissa, di sini saya akan memberikan sedikit testimoni dari diseminasi yang telah dipaparkan oleh Bu Dini sebagai CKP Angkatan 7. Nah, dari diseminasi mengenai budaya positif tadi yang telah dipaparkan oleh Bu Dini, saya mendapatkan beberapa manfaat. Terutama saya juga merasa diri saya tersentak bahwa yang telah saya lakukan selama ini memang masih kurang ternyata ya. Padahal saya merasa sudah maksimal terhadap siswa, ternyata itu masih minim sekali karena masih belum mencapai puncaknya sebagai guru yang baik, yang bagus seperti itu. Dan yang harusnya guru yang bagus adalah guru yang bisa mencapai tingkat manajer, sedangkan saya masih dalam tahap guru yang menjadi guru yang pemberi hukum, pemberi hukuman, ataupun sebagai guru yang berperan sebagai teman. Nah, menurut saya ini sangat-sangat bagus sekali karena memberikan pelajaran bagi saya mengenai guru yang bagus seperti itu. Dan yang paling penting adalah
satu poin yang bisa saya ambil bahwa memberi hukuman kepada siswa itu bukan merupakan budaya yang baik. Padahal selama ini saya merasa memberikan hukuman pada siswa itu merupakan budaya yang bagus karena bisa membuat jera si siswa. Ternyata itu bukanlah suatu hal yang bagus. Sehingga mulai dari sekarang insya Allah mungkin saya bisa belajar dari sana sehingga saya bisa menerapkan ilmu yang sudah dipaparkan oleh Bu Dini sehingga bisa menjadi guru yang berperan sebagai manajer. Dan juga saya bisa memberikan suatu ulasan agar siswa bisa mendapatkan suatu manfaat dari apa yang kita lakukan sebagai guru yang berperan sebagai manajer. Dan semoga budaya positif ini bisa berlaku di SMP Negeri 48 walaupun kita masih dalam tahap yang masih kurang menurut saya, tapi insya Allah nanti seiring waktu berjalan bisa menjadi sekolah yang baik dan ya pastinya yang keren lah di antara sekolah-sekolah yang lainnya. Dan terima kasih Bu Dini atas desiminasinya yang luar biasa sekali, menghentak sekali guru-guru yang lain sehingga guru-guru yang lain juga bisa tersadar bahwa yang dilakukan selama ini itu masih belum bagus dan akan menjadi bagus insya Allah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.